5, 4, 3, 2, 1. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pembelajaran 1, kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, kita akan membuat komitmen terlebih dahulu. Komitmennya adalah saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh dan berbuat jujur. Diulangi lagi anak-anak. Saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh dan berbuat jujur. Anak-anak sudah siap belajarnya? Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Nah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dari malam tadi hingga pagi hari ini. Terima kasih atas nafas yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Bapa, sekarang kami akan memulai pelajaran hari ini. Berkatilah kami agar dapat memahami materi yang diajarkan guru kami. Bantulah kami agar selalu bersikap jujur dan berani mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu membuat kalimat permintaan maaf berdasarkan gambar yang disajikan. Yang kedua, mampu bermain peran tentang permintaan maaf. Dan yang ketiga, mampu menggambar imajinatif 3 dimensi sesuai tema. Anak-anak, sekarang kita akan membaca teks cerita. Nah, kalian bisa membuka buku tematik 2C halaman 158 sampai 159. Nanti Ibu akan membacakan teks ceritanya. Kalian bisa menyimaknya dari buku cetak tersebut ya. Pengumuman lomba kebersihan. 1 minggu setelah mengadakan kerja bakti, para ketua RT dan pengurus lainnya diundang rapat oleh Pak RW. Rapat dimulai pukul 7 malam bertempat di kantor RW. Dalam rapat tersebut, Pak RW menyampaikan program yang telah disusun bersama pengurus RW, di antaranya penilaian kebersihan dan keindahan lingkungan, kunjungan ke panti asuhan, dan kunjungan ke panti jompo. Program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah kunjungan ke panti asuhan. Dalam rapat disepakati bahwa barang-barang yang akan dibawa ke panti asuhan antara lain beras, susu kemasan, mainan, buku tulis, dan pensil. Setelah selesai menyampaikan program kegiatan, Pak RW mengumumkan hasil lomba kebersihan dan keindahan lingkungan.
RT yang menjadi juara mendapat hadiah alat-alat kebersihan seperti sapu ijuk, sapu lidi, gembor, pengki, tempat sampah, dan uang tunai untuk biaya memperbaiki taman. Selamat untuk RT 10 yang sudah berhasil menjadi juara. Untuk RT yang belum berhasil, tetap semangat ya, kata Pak RW. Salah satu ketua RT berdiri lalu berbicara. Pak RW, saya ketua RT 5. Saya minta maaf karena belum bisa mengajak warga untuk sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tidak apa-apa Pak RT, itu bukan salah Bapak. Memang tidak mudah untuk menyadarkan warga akan pentingnya menjaga kebersihan. Tetapi, jika sering diingatkan, kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya, kata Pak RW. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Pak RW menutup rapat dan mengucapkan terima kasih kepada semua peserta rapat atas kehadiran mereka. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak dan mendengarkan cerita. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks cerita yang tadi kalian sudah dengarkan. Nah, di sini Ibu mempunyai 5 soal. Kita akan menjawabnya secara bersama-sama ya. Anak-anak sudah siap? Yuk kita mulai dari nomor 1. Apa judul bacaan di atas? Judul bacaan tadi ya. Dalam teks cerita tadi apa kira-kira ya anak-anak? Kalian menjawabnya secara lengkap ya. Caranya seperti ini. Jawabannya adalah judul bacaan di atas adalah pengumuman lomba kebersihan. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Kapan pengurus RT mengikuti rapat? Apa ya anak-anak jawabannya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah pengurus RT mengikuti rapat saat 1 minggu setelah mengadakan kerja bakti. Yuk kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Siapa yang mengundang para pengurus RT untuk rapat? Kira-kira dalam cerita tadi siapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Tepat sekali jawabannya, pintar anak-anak ini. Nah, yang mengundang para pengurus RT adalah Pak RW. Nah, untuk rapat itu adalah Pak RW. Yang keempat, di mana rapat itu diadakan? Di mana ya anak-anak rapatnya diadakan? Ada yang masih ingat? Ya, pintar sekali. Jawabannya adalah rapat diadakan di kantor RW. Pertanyaan yang terakhir, apa sajakah program yang sudah disusun oleh pengurus RW? Ada banyak tadi anak-anak programnya. Apa saja ya? Benar sekali. Hebat anak-anak ini. Program yang sudah disusun oleh pengurus RW adalah penilaian kebersihan dan keindahan lingkungan, kunjungan ke panti asuhan, dan kunjungan ke panti jompo. Nah, anak-anak, untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya, kalian bisa jawab secara mandiri ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar membuat kalimat permintaan maaf berdasarkan gambar.
Nah, nanti akan disediakan gambar. Kalian akan membuat kalimat permintaan maafnya. Nanti Ibu berikan contohnya. Tadi di dalam cerita ada kalimat permintaan maaf. Ada yang masih ingat? Nah, di sini Ibu akan memberikan contohnya. Untuk gambar yang pertama. Nah, ini gambar apa ya anak-anak? Ada orang yang sedang kerja bakti, tetapi ada juga orang yang tangannya sedang sakit. Kira-kira apa ya kalimatnya ya? Nah, Ayah Asep tidak dapat ikut kerja bakti di RT karena tangannya sedang sakit. Kalimat permintaan maaf Ayah Asep kepada Pak RT adalah, kira-kira apa ya anak-anak kalimat permintaan maafnya? Nah, kalimatnya seperti ini. Pak RT, saya minta maaf tidak dapat ikut kerja bakti karena tangan saya sedang sakit. Nah, apakah di sini sudah paham anak-anak? Kalau belum, kita lanjut ya ke contoh yang kedua. Nah, contoh untuk yang kedua, gambarnya adalah seperti ini. Ada ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya. Kira-kira ini apa ya? Ada yang tahu? Nah, kalimatnya seperti ini. Ibu Rita tidak dapat datang di arisan RT karena harus membawa anaknya ke dokter. Kalimat permintaan maaf Ibu Rita kepada Bu RT adalah apa ya? Kalimatnya bagaimana? Kalimatnya seperti ini. Bu RT, saya minta maaf tidak dapat datang arisan karena harus membawa anak saya ke dokter. Nah, itu adalah contoh kalimat permintaan maaf. Apakah di sini anak-anak sudah paham? Jika belum, kalian bisa bertanya kepada guru kelas kalian masing-masing atau bisa juga bertanya kepada orang tua kalian. Kalian bisa mencobanya di buku tematik 2C kalian ya. Sekarang kita akan belajar tentang bermain peran. Bermain peran ini tentang apa ya? Bermain perannya tentang permintaan maaf. Anak-anak suka bermain peran. Bermain peran itu seperti bermain drama. Nah, bercakap-cakap dengan lawan berbicara. Nah, Ibu akan memberikan contohnya. Kalian bisa melihatnya dari buku tematik 2C halaman 162 sampai 163. Kalian simak percakapannya dari situ ya. Sudah siap? Teman-teman, apakah ayah kalian suka ikut kerja bakti bersama Pak RT? Ayahku biasanya ikut. Kalau ayahmu melatih? Ayahku juga pasti ikut karena ayahku warga masyarakat yang baik. Hebat, hebat. Ayah kalian memang top. Perlu dicontoh. Kalau ayahku pernah tidak ikut kerja bakti karena harus belanja barang-barang untuk dijual di toko. Tetapi ayahku selalu meminta izin dan meminta maaf kepada Pak RT loh. Maaf ya Meli, saya tidak bermaksud membanding-bandingkan ayahmu dengan ayah kami. Saya menanyakan tentang kerja bakti karena kebetulan RT kami menjadi juara kebersihan, jadi kami ikut senang dan bangga. Iya Melati, jujur tidak apa-apa kok. Malah aku juga ikut senang mendengarnya. Apa hadiah yang didapat RT-mu?
Hadiahnya, alat-alat kebersihan lingkungan dan uang. Apakah Pak RT sendiri yang membawa pulang hadiah itu? Tidak, Pak RT minta tolong ayahku untuk membantunya. Oh, begitu. Selamat atas keberhasilan RT-mu melatih. Terima kasih, Meli. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyimak tentang bermain peran. Sekarang kita akan belajar menggambar imajinatif 3 dimensi. Contoh alat-alat kebersihan. Nah, contohnya apa saja ya di rumah anak-anak? Kalian bisa menemukan alat-alat kebersihan apa saja di rumah? Ada sapu, kemudian ada kemoceng, ada apa lagi ya? Ada pengki, kemudian ada tempat sampah. Nah, itu adalah alat kebersihan di rumah. Nah, kita bisa lihat gambar yang selanjutnya. Anak-anak, ini adalah contoh alat-alat kebersihan. Di sini ada kemoceng, ada tempat sampah, ada kain pel, ada pengki, ada parang, ada cangkul, sapu lidi, sapu ijuk, dan ember. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih kegunaan dari alat-alat ini? Nah, coba kita lihat kemoceng. Kemoceng itu kegunaannya untuk apa ya anak-anak? Nah, bisa untuk membersihkan debu-debu yang menempel di meja atau di jendela. Kemudian kalau sapu lidi, gunanya untuk apa? Untuk menyapu halaman, membersihkan daun-daun yang berserakan di halaman. Kira-kira kalau pengki itu kegunaannya untuk apa ya? Nah, untuk menampung daun-daunan yang berserakan di halaman tadi, untuk yang sudah disapu, kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, kemudian kalau cangkul gunanya untuk apa ya? Nah, cangkul itu bisa digunakan untuk menggemburkan tanah. Kemudian sapu lidi. Sapu lidi gunanya untuk apa ya anak-anak? Untuk menyapu lantai. Nah, anak-anak tahu kan kegunaan dari setiap alat kebersihan ini? Anak-anak, setelah kita pelajari materi hari ini, yuk kita buat rangkuman untuk pelajaran hari ini. Yang pertama, tadi kalian sudah mendengarkan cerita. Kemudian yang kedua, tadi kalian juga sudah belajar tentang membuat kalimat permintaan maaf berdasarkan gambar. Yang ketiga, kalian tadi sudah belajar bermain peran tentang permintaan maaf. Yang keempat, kalian tadi mengenal alat-alat kebersihan. Dan yang kelima, menggambar karya seni 3 dimensi. Anak-anak, seperti biasa, di akhir pembelajaran kita akan melakukan refleksi. Sekarang, Ibu ingin bertanya. Yang pertama, apakah kalian sudah dapat membuat kalimat permintaan maaf? Yang kedua, apakah kalian sudah dapat bermain peran tentang permintaan maaf? Dan yang terakhir, apakah kalian sudah dapat menggambar alat-alat kebersihan dan mewarnainya dengan rapi? Sekarang, agar Ibu dapat mengetahui pemahaman kalian dari pembelajaran hari ini, Ibu akan mengirimkan Google Form refleksi yang wajib kalian isi ya. Setelah melakukan refleksi, jangan lupa juga aksi kita setelah pembelajaran hari ini, yaitu aku akan mengakui kesalahan dengan jujur dan berani meminta maaf. Diulangi lagi ya.
Aku akan mengakui kesalahan dengan jujur dan berani meminta maaf. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian dapat menerapkannya dengan baik. Tugas untuk hari ini Selasa 20 Oktober 2020. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia. Nanti kalian akan bermain peran tentang permintaan maaf bersama orang tua kalian. Tugas dikirim melalui video di Japri ke Bu Hayu. Kemudian yang SBDP, nanti kalian akan menggambar alat kebersihan. Jangan lupa diwarnai yang rapi ya anak-anak. Nah, tugas ini nanti dalam bentuk foto dan dikirim juga ke Bu Hayu. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, setelah kita selesai belajar, yuk kita berterima kasih kepada Tuhan dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa, tangan dilipat, matanya ditutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Bunda Maria. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang kami belajar hari ini. Semoga apa yang diajarkan oleh guru kami dapat berguna bagi masa depan kami. Sekarang kami akan istirahat, kiranya Engkau memberkati makanan yang akan kami santap, agar menjadi daya kekuatan bagi kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Dan salam sehat, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!